Selamat sahabat, saudara-saudara. Kami bertemu lagi sekarang di Zoom dan sekarang adalah Mei 1, 2020. Dan kita punya pelajaran adalah pelajaran menjelang di tengah malam, pengalaman dari Tuhan Yesus. Di tengah malam, waktu dia sudah ditangkap di Getsemani, dan dia dibawa ke pengadilan. Dan ini pengalaman yang akan kita alami juga di midnight. Karena apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus juga akan terjadi kepada kita semua. Alright. Jadi inilah yang kita sudah harus ketahui. Dan apakah yang akan menjadi diskusi atau yang ditentang atau yang menjadi dilema waktu tengah malam? Apa yang menjadi yang diperdebatkan, ya? Apa yang dituduh kepada Tuhan Yesus pada waktu tengah malam? Ini adalah sesuatu yang penting sekali kita pelajari, dan pelajaran ini ya aplikasinya memang tepat sekali untuk kita di zaman sekarang, ya. Alright. Oke. Kayak hanya untuk mengulangi yang minggu lalu. Untuk yang minggu lalu, Tuhan Yesus ditangkap oleh gerombolan yang dipimpin oleh Yudas. Dan pertama kali dibawa masih di malam hari, masih dalam kegelapan. Dan kalau mengadakan pengadilan di malam hari, itu adalah pengadilan yang tidak sah. Dan mereka harus perbuatnya dengan cepat. Harus semuanya diperbuat dengan cepat-cepat, ya. Ini adalah tanda bahwa kejadian yang terjadi setelah tengah malam, ya. All the events after midnight, ya, the last events. Event yang terakhir setelah tengah malam, menjelang sandelo istilahnya, ya. Semua akan berjalan dengan cepat. Pengadilan-pengadilan dengan cepat. Semuanya mau dipercepat, ya. Ini semua. Di zaman Esther itu Haman bekerja dengan cepat. Di zamannya Tuhan Yesus ini musuh-musuh Tuhan Yesus yang sudah bersatu untuk membunuh dia bekerja dengan cepat. Ya, ini artinya di zaman kita sekarang, kalau kita sudah lihat midnight, dan kita sudah lihat apa yang terjadi di midnight, kita akan tahu bahwa all the final events, event final itu akan berjalan dengan cepat, ya, akan berjalan cepat. Ya. Kalau kita bilang, oh, kenapa ini sudah lama, ya, sejak 1844 Tuhan Yesus belum datang. Okay? Kita sudah lihat dari profesi, dari ceritanya Esther, dari ceritanya Tuhan Yesus, bahwa nanti kalau sudah tengah malam, dan tengah malam ini rambu-rambu jalan yang penting sekali buat kita. Ya. Tengah malam adalah rambu-rambu jalan dari 10 anak darah, yang penting sekali karena tidak bisa beli minyak lagi. 10 ini adalah rambu-rambu jalan yang penting sekali buat kita. Jadi kita tahu apa yang terjadi setelah tengah malam akan berjalan dengan cepat. All the final events will be rapid ones. Oke, Nyonya White punya perkataan itu, ya. Oke. Dan kita tahu pengadilan pertama dibawa kemana? Oke, saya mau tanya. Ada yang boleh bantu saya? Kalau ada yang boleh jawab. Pertanyaan. Pengadilan pertama kepada siapa? Kepada siapa? Anas. Anas, ya. Ke Anas. Alright. Kepada Anas. Dan di situ ditanyakan apa yang ditanyakan kepada dia? Apakah ditanya blasphemy atau sedition di situ? Apakah ditanya penghujatan atau sedition itu apa? Melawan negara? Sedition. Sedition, ya. Sedition, ya, yang melawan negara, mau menggulingkan negara itu. Ya, itulah tujuannya Anas. Karena Anas tahu dia itu sebaiknya dia cari cara di mana
Tuhan Yesus itu bisa dituduh menurut hukum sipil, right? Supaya bisa dihukum oleh negara Rom. Nah, itulah. Jadi langsung Anas mau langsung saja. Tetapi susah karena dia tidak bisa buktikan. Dan jadi akhirnya mereka mau buktikan bahwa dia itu sudah melanggar hukum Yahudi atau hukum agama mereka. Dan itulah adalah blasphemy, ya, adalah penghujatan kepada Tuhan. Alright, oke, kita tunggu, kita pergi ke slide di mana kita ada. Jadi kita punya ini kita akan apa yang kita pelajari malam ini adalah waktu dia dibawa ke pengadilan yang nomor 2. Oke, pengadilan nomor 2 dia bawa ke satu Anas. Tuhan Yesus dibawa ke Anas. Yang kedua, karena Anas tidak bisa membuktikan penghasutan kepada negara, dia bawa ke siapa? Sekarang ketemu dengan Anas dan Kayafas. Alright? Jadi yang kedua itu, pertama Anas, kedua sekarang Anas dan Kayafas. Oke? Sekarang jadi 2 Anas dan Kayafas. Oke? Itu pengadilan yang nomor 2. Alright? Oke. Alright. Oke, ini kita berakhirnya minggu lalu di sini, ya, di mana dia di situ ditempeleng, right? Penyiksaannya sudah mulai waktu di Getsemani, tapi di sini dia ditempeleng, alright? Oke, Yesus ditempeleng, alright? Oke, ya kita sudah baca di sini. Pengadilan yang kedua adalah Anas dan Kayafas, ya. Mereka mau mencari apa dia itu membuat satu society, satu perkumpulan rahasia yang untuk menggulingkan negara. Nah, itu sedition. Itu adalah penghasutan kepada negara, ya. Right. Okay. Right. Sekarang kita pergi ke Markus 14 ayat 53. Markus 14 ayat 53. Kalau kita sekarang baca ini, kebanyakan saya akan baca dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya. Lihat 4 ini Injil ini, terus lihat perbedaannya apa dari masing-masing cerita yang mereka kasih. Karena di Alkitab itu ada perspektifnya masing-masing agak berbeda. Jadi kita bisa pelajari sesuatu dari memperbandingkan 4 Injil ini. Oke, Markus 14 ayat Alright, Markus 14 ayat 53 sampai 59. Alright. Oh, harus bahasa Indonesianya. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Oh. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh. Sampai di dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Right? Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Ya? Mereka tidak memperolehnya. Mereka mau cari bagaimana mencari alasannya, ya, untuk supaya bisa dihukum mati. Right? Alright, ayat 56. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai dengan satu dengan yang lain. Ya? Jadi berlawanan, tidak sepakat mereka dalam kesaksian. Jadi tidak bisa dituntut karena tidak sepakat, ya, saksi-saksi tidak sepakat, jadi tidak bisa dituntut.
Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merobohkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Oke. Tidak sesuai satu dengan lain. Oke, mereka bilang Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan merobohkan, menghancurkan Ka'bah, ya, dan akan membangkitkannya dalam 3 hari. Alright? Oke. Apakah itu betul? Apakah Yesus memang berkata begitu? Alright? Apakah Yesus berkata itu? Apakah Yesus memang bilang bahwa dia akan merobohkan itu Ka'bah? Right? Dia robohkan terus dia akan bangkitkan dalam 3 hari. Apakah itu dikatakan oleh Yesus? Kita pergi ke Yohanes 2. Right? Apa yang sebenarnya Tuhan Yesus bilang? Yohanes 2. Alright. Yohanes 2. Alright, mana ini? Yohanes 2, John 2, ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Oke, jadi Tuhan Yesus bilang apa? Apakah dia yang akan merombakkan bait Allah itu? Siapa yang Tuhan Yesus bilang merombakkan bait Allah? Bilang, ya, yang Tuhan Yesus bilang, kamu yang mau merombakkan bait Allah. Tuhan Yesus bilang, bukannya saya yang merombakkan. Jadi apa yang saksi palsu ini buat? Apa yang saksi palsu ini buat? Mereka itu merubah, ya. Mereka merubah perkataan Tuhan Yesus. Right? Mereka merubah. Ini taktik yang akan kita lihat dibuat oleh setan. Sama kan? Setan sudah menggoda Hawa, dia rubah kata-kata dari Tuhan. Right? Orang-orang akan merubah perkataan Tuhan supaya membuat mereka punya mereka mau memakai ayat Alkitab atau memakai perkataan Tuhan, tapi mereka rubah, right? Supaya bisa mereka menggunakan untuk alasan mereka sendiri. Right? Jadi di sini, jadi saksinya tidak bisa akur satu sama lain. Jadi saksinya tidak berguna saksi-saksi ini. Jadi mereka tidak berhasil untuk menuduh Tuhan Yesus dalam hal mau menjatuhkan atau merobohkan itu Ka'bah. Right? Saksi palsu telah disuap untuk menuduh Yesus menghasut pemberontakan dan berusaha untuk membentuk pemerintahan yang terpisah atau pemerintahan rahasia. Tetapi kesaksian mereka terbukti tidak jelas dan kontradiktif. Dalam pemeriksaan mereka memalsukan pernyataan mereka sendiri. Right? Ya, tidak bisa dibuktikan. Right? Mereka tidak bisa membuktikannya. Oke, kalau begitu, ya, jadi frustrasi mereka. Bagaimana nih caranya supaya akhirnya mereka bisa menuntut sesuatu kepada Tuhan Yesus? Alright. Markus 14 sekarang. Markus 14. Jadi kalau soal sedition sudah susah, ya, soal penghasutan kepada negara susah mereka buktikan, right? Jadi apa yang jadi sekarang Kayafas harus turun tangan, right?
Kayafas turun tangan sekarang. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Ya, rupanya dia diam saja. Selama ini tidak banyak berkata-kata apa-apa. Ya, dia diam saja. Alright. Dan ini penting sekali kita bisa lihat. Kenapa, kapan dia diam dan kapan dia jawab. Ya, ya. Kapan Tuhan Yesus itu berdiam, tidak berkata apa-apa. Waktu dituduh segala macam, dia tidak berkata apa-apa. Tapi ada satu kali waktu Tuhan Yesus akan menjawab. Right? Yeah. Oke, ayat 61. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Right? Art thou the Christ, the Son of the Blessed? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Nah, ini, jadi jawaban kalau di Markus ini, Markus agak beda dengan Matius kalau atau Yohanes ya, atau dengan Injil yang lain. Di Injil yang lain bilang engkau sudah berkata. Tapi kalau Markus bilang apa? Kalau Markus bilang apa? Waktu Tuhan Yesus menjawab, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kita tidak perlu saksi lagi. Karena saksi-saksi ini tidak bisa setuju. Ya, kita tidak bisa membuktikan sesuatu. Sekarang kita bisa membuktikan sesuatu bahwa dia itu menghujat. Ya, dia menghujat. Alright. Okay. Alright. Art thou the Christ, the Son of the Blessed? Di sini Tuhan Yesus menjawab. Oke. Kenapa tadinya diam dan di sini sekarang dia menjawab? Kenapa tadinya diam dan sekarang di sini dia jawab? Bila mana Yesus ditanyakan mengenai keberadaannya sebagai ilahi, ya Yesus akan menjawab, tapi yang lainnya tidak, brother. Ya, betul. Dan dia satu juga adalah siapa dia, karakternya, karena itulah karakternya Yesus. Itu adalah karakternya Yesus ya. Siapa dia? Siapa dia? Dia itu anak Allah. Dan juga misinya. Ini sesuatu yang kita akan pelajari. Dan ini kalau ditanyakan sesuatu tentang misinya atau siapa dia akan menjawab. Right? Nah, ini akan jawab. Oke. Matius 26, kita perbandingkan dengan Matius 26. Ya. Dan ini yang orang-orang, ya kita selalu ingat apa jawaban Tuhan Yesus di Matius 26 ini. Ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup. Di sini dibilang, demi Allah yang hidup. Wah, dia sekarang sudah memakai nama dari Bapa. Right? Dia sudah pakai nama dari dia, sudah memanggil nama Bapa. Oke. Katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Thou hast said, ya. Thou hast said itu kebiasaan orang Yahudi, kalau mau berbicara, memang benar apa yang engkau sudah bilang itu, thou hast said. Mereka bilang, engkau telah mengatakannya. Ya, kita sudah tahu ini. Sesuatu yang Tuhan Yesus jawab, memang
akulah anak Allah. Oke, pertanyaan saya. Apakah ini akan menjadi problema buat kita juga sekarang? Bagaimana kita bisa ini kita sudah sering mempelajarinya ya. Apakah ini akan menjadi satu problema untuk kita di zaman sekarang dan bagaimana? Bagaimana ini menjadi problema? Apa yang sebenarnya menjadi problema? Apa yang kita dituduh nanti di tengah malam? Apalah tuduhan kepada kita waktu tengah malam? Kita kan hidup sebelum tengah malam. Apa tuduhannya? Kalau Tuhan Yesus ditanya, apakah engkau anak Allah? Apakah yang akan dituduh kepada kita? Tengah malam. Apa tuduhannya? Apakah engkau mempercayai Yesus dan Bapa saja, bukan Trinitas gitu, brother? Apakah kita percaya bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah? Apakah kita percaya bahwa dia keluar dari Bapa? Apakah kita percaya bahwa dia itu seperti Alkitab dan pioner kita pelajari, dia itu lahir di surga? Apakah kita percaya itu? Apakah kita percaya bahwa Allah Bapa sudah berseru dari surga dan bilang, inilah anakku? Apakah kita percaya bahwa dia itu memang benar-benar secara literal anak dari Bapa yang keluarnya dari Bapa di zaman kekekalan lampau? Apakah kita percaya itu? Ya, kita percaya. Karena apakah ini sekarang berbeda dengan apa yang dipercayai oleh Kayafas modern? Kayafas modern adalah pemimpin gereja. Right? Pemimpin gereja sudah mengajar sekarang bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu secara literal bukan anak dari Bapa. Dia itu hanya mengambil julukan sebagai anak. Karena dia itu co-eternal. Ya, eternitas, dia punya kekekalannya sama dengan Bapa. Right? Ini adalah problemanya yang akan menjadi, ini adalah problemanya yang akan dipertandingkan atau akan digugat di tengah malam. Right? Ya. Ya, kalau kita mau bilang ini apakah konspirasi teori atau problema-problema tentang vaksinasi atau tentang minum obat atau semua yang dianggap adalah mengambil kita punya hak-hak kemanusiaan. Ya. Apakah itu yang dipertandingkan? Apakah itu yang akan diperdebatkan di tengah malam? Bukan, brother. Ya. Ya, kita tetap harus tahu ya. Ini yang penting sekali kita harus tahu. Apakah yang akan diperdebatkan di tengah malam? Right? Yang lain-lain itu semua adalah secondary. Ya. Semua yang itu. Kalau ada pertanyaan, Pak, itu yang jawab. Oh ya, kalau ada pertanyaan ya, jangan takut ya mau bertanya ya. Yang ngomong. Oh, oke. Ada yang mau bertanya? Kita ada berapa? Oke. Ya, oke. Jangan takut ya kalau ada pertanyaan, no problem. Oke. Right. Untuk sekarang kita mau bilang ya, kita sekarang mengetahui bahwa inilah problema yang akan terjadi di tengah malam. Malam kita akan ditanya. Kita akan ditanya sama seperti Tuhan Yesus.
apakah kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu secara literal anak Allah? Ya. Karena itu sudah itu yang Allah Bapa sudah berkata dari surga. Right? 2 kali dia sudah berkata dari surga. Inilah anakku yang kucintai. Right? Apakah kita percaya apa yang Bapak sudah bilang? Right? Jadi problemanya di tengah malam adalah yang dituduh, apakah kita percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Right? Kenapa itu penting? Apa hubungannya dengan Sandelo? Oke, saya punya pertanyaan. Apakah hubungan bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah dengan apakah yang menjadi problema waktu Sandelo? Di Sandelo apa yang menjadi problemanya? Apakah yang ditanya atau apakah yang dituduh waktu Sandelo? What is the basis? Apakah dasar dari penuduhan di Sandelo? Worship. Siapa yang kamu worship? Ya. Bukan saja kapan kamu worship, tetapi siapa yang kamu worship. Ini penting sekali. Karena dari midnight kalau sudah salah siapa yang kamu worship itu, siapa yang kamu sembah, nanti di Sunday law sudah salah. Right? Sudah salah nanti. Ya. Ini adalah persoalan juga karena worship. Dari midnight sudah, ya ini adalah dasar dari problema yang akan terjadi di Sunday law. Karena Sunday law itu adalah problema kita sembah siapa? Sembah Tuhan dari pencipta hari Sabat. Ini yang kita sudah diskusi minggu lalu ya. Kita teruskan sekarang. Kita teruskan pada pelajaran ini. Ya. Ini penting sekali. Jadi kita harus tahu siapa yang kita sembah. Karena kalau kita tahu siapa yang kita sembah, kita tidak akan jatuh di Sandelo. Right? Tidak akan jatuh di Sandelo. Tidak akan terkalah waktu di Sandelo. Right? Ada pertanyaan, Rob. Oke, alright, Wally. Yang tadi dibilang, jadi pada saat Sandelo itu akan ditanyakan kepada siapa kita menyembah. Kan kalau di Katolik itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Iya. Terus kalau di nominal dia percaya ada 3, ada Trinity. Cuman ada yang kalau di Katolik 1 jadi 3, 1 jadi 3. Terus yang di nominal juga ada 3. Maksudnya percaya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, yang kita percaya sekarang bahwa Bapa sama Anak, lalu Roh Kudus itu rohnya Bapa dan Anak, rohnya Bapa. Ya. Jadi pertanyaannya yang akan ditanya itu sama siapa? Maksudnya sama gereja yang mana gitu maksud saya. Karena dia percaya Bapa, percaya Anak juga, tapi yang problemnya di sini yang berbeda nih Roh Kudusnya ini. Karena Roh Kudus yang mereka percaya itu separate individual kan, maksudnya being gitu loh. Yang kita percaya enggak, yang enggak ada. Nah itulah yang mana. Oke. Ini jadi Welly punya pertanyaan adalah banyak yang di gereja yang kita bilang nominal Seventh-day Adventist Church percaya bahwa ada tiga makhluk, right? 3 makhluk. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Oke? Ya. Dan percaya apakah di dalam fundamental Advent percaya bahwa 3 itu 3 Allah
pisah-pisah atau 3 Allah menjadi satu. Kalau di fundamental Advent. Di fundamental gereja Advent. Di fundamental 28 fundamental beliefs. Percaya bahwa 3 itu menjadi satu atau 3 itu 3 pisah-pisah. Bisa-bisa ya? Enggak. Fundamental Advent itu yang nomor 4-nya, nomor 2. Mereka percayanya Trinitas. Right? Percayanya Trinitas 3 di dalam 1. Karena di Alkitab kan dibilang there's only one God. One God. Jadi bagaimana bisa bilang, oh kita percaya 3 gods? Bagaimana bilang kita bisa percaya 3? Sementara di Alkitab dibilang there's only one. Di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Tuhan Yesus pun bilang there's only one God. Ya, jadi bagaimana bisa bilang? Jadi fundamental Advent nomor 2 adalah Trinitas itu adalah 3 dalam 1. Oke, apa perbedaannya dengan Katolik? Nggak ada bedanya. Jadi Katolik, ya, Katolik 3 juga kan? Ya. 3 dalam 1. Advent sekarang 3 dalam 1 juga. Dan ini beda sekali dengan apa yang pionir kita percaya dulu. Kalau yang percaya ada 3 being, siapa tuh? Ada juga Advent. Jadi Advent itu sebenarnya terpisah sebenarnya. Ada ya, kebanyakan sekarang sudah percaya 3 dalam 1. Itu Trinitas. Kalau yang percaya ada 3 gods itu Tritheist. Tritheist. 3 Allah. Tritheist. Jadi di dalam Advent ada 2 kelompok ya. Ada yang percaya Trinitas, ada yang percaya Tritheist. Ada yang percaya Tritheist. Alright. Ya. Kebanyakan sekarang dan kebanyakan sudah diajar dan kebanyakan percaya karena itu yang diajar adalah Trinitas. 3 dalam 1 yang sama dengan ajaran dari Katolik, Baptis, Episcopalian, dan seluruh gereja Protestan di dunia ini. Dan Advent sekarang sudah percaya Trinitas juga. Dan yang tidak percaya Trinitas itu hanya sedikit sekali di dunia. Hanya sedikit sekali yang tidak percaya Trinitas. Right. Okay. Jadi ini yang akan dipertandingkan karena berbeda. Karena kan berbeda. Berarti yang Katolik nggak percaya Allah anak ya? Maksudnya nggak percaya Son of God? Mereka bilangnya Son of God itu eternally begotten. Jadi istilahnya mereka sendiri nggak tahu apa artinya eternally begotten. Jadi selama-lamanya itu keluar dari Bapa terus. Tapi bagaimana caranya eternally begotten itu nggak mengerti mereka. Kalau Advent tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu begotten. Kalau tanya kepada ahli-ahli teologi Advent, tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu keluar dari Bapa. Tidak percaya. Tidak percaya Mazmur 8, Amsal 8. Tidak percaya Yohanes 16. Bahwa Tuhan Yesus itu, dengan Tuhan Yesus punya mulut sendiri bilang bahwa saya keluar dari Bapa. Yohanes 16. Ya. Ini tidak dipercaya lagi sekarang. Dari kebanyakan gereja Kristen di seluruh dunia. Tidak percaya. Bilangnya Tuhan Yesus adalah mengambil julukan sebagai anak. Dia itu sebenarnya bukan anak Allah. Karena dia itu kekekalannya sama dengan Bapa. Inilah definisi dari dunia bahwa keilahian adalah mempunyai kekekalan yang sama dengan Bapa. Inilah definisi dunia. Ya, jadi keilahian dari anak, kekekalan dari anak harus sama dengan kekekalan dari Bapa di lampau, begitu. Jadi umurnya sama.
Kalau umurnya sama, tidak ada yang bisa bapak, tidak ada yang bisa anak. Ya, begitulah ya. Ini Berarti apa? Oh, ya. Ya, Wali. Rob, ya, Ya. berarti yang akan nanya itu orang Katolik atau orang nominal ya? Ya, jadi kita lihat Kayafas itu siapa, Dan? Siapa Kayafas? Nominal. Advent. Ya. Lalu yang tanya Kayafas kepada Tuhan Yesus, apakah kamu ini anak Allah? Dan Tuhan bilang, saya anak Allah. Bapak bilang, saya anaknya. Lalu dia bilang, kamu menghujat. Oke, pemimpin gereja Israel yang menuduh Tuhan Yesus menghujat. Pemimpin gereja Israel. Jadi di zaman kita sekarang, apa yang terjadi? Spiritual Israel akan menuduh kita bahwa kita ini tidak percaya kepada ajaran mereka tentang siapa Allah itu. Nah, ini yang akan menjadi problemanya di tengah malam. Right? Ini akan problemanya. Kita ikut garis Tuhan Yesus saja. Right? Lalu sesudah itu, Tuhan Yesus dibawa kepada siapa? Kepada Pilatus. Siapa Pilatus? Dan Herodes. Pilatus dan Herodes siapa? Pemerintahan ya? Pemerintah. Jadi ya, yang menuduh kita itu pertama siapa dia jadinya? Tanggal sebelah ya? Pemimpin dari spiritual Israel yang akan menuduh kita. Ini adalah pengalaman Tuhan Yesus. Dan ini yang Tuhan Yesus bilang, semua akan mengikuti. Apa yang terjadi di midnight itu akan terjadi kepada kita ini. Right? Karena kita punya kepercayaan tentang apa yang Bapa dan apa yang Yesus bilang sendiri, berbeda dengan apa yang sudah diajarkan di dalam 28 fundamental spiritual Israel. Yang sama dengan credo dari Katolik ya. Ya, jadi ini akan dipertandingkan di tengah malam. Diperdebatkan di tengah malam ya. Kita sedikit lagi akan menghadapi tengah malam kita. Right? Sedikit lagi kita akan menghadapi tengah malam. Oke, jadi sudah jelas siapa yang akan membawa kita ke pengadilan? Kayafas. Apakah kita harus takut kepada Pilatus sebenarnya? Siapa yang harus kita lebih takut? Yudas. Aduh, saya kira saya bisa trik ya. Kita harus lebih takut kepada Yudas. Yudas itu siapa? Yudas itu present truth. Ya. Yudas itu present truth. Yudas itu adalah present truth yang tidak belajar Yohanes 14 sampai Yohanes 18. Yang tidak mengerti bahwa ya Yohanes 14 sampai 18 ya. 14 sampai 17 ya. Ya, Yudas itulah. Itu present truth. Jadi ini kita sudah harus tahu bahwa inilah yang penting. Kita sudah harus bisa tahu di mana kita berdiri, apa kita punya percaya. Yang kita sudah belajar sebegini lama ya. Inilah yang akan diperdebatkan di tengah malam dan yang akan ditangkap dan dituduh menghujat kepada Tuhan. Itu di tengah malam. Alright? Ya. Okay. Ada pertanyaan? Pertanyaan, brother. Jadi
Jadi memang berarti benar sekali pelajaran kita ini ya. Jadi berarti ada juga present truth memang yang tidak percaya Yohanes 14 sampai 18. Jadi mereka juga akan bergabung dengan Kayafas gitu ya, brother. Betul, betul. Yang tidak percaya bahwa dan yang tidak mempunyai roh dari penolong di dalam mereka. Ya, betul kan? Kalau kita tidak percaya bahwa Yesus adalah penolong kita, ya kita tidak bisa mempunyai penolong yang benar di dalam kita. Ya, jadi roh penolong itu harus di dalam kita. Kalau tidak, kita akan bergabung dengan Kayafas. Karena Yudas itu akan bergabung dengan Kayafas untuk akhirnya membawa Yesus ke negara. Right? Ya, itu adalah persiapan nanti untuk akhirnya Midnight Cry dan akhirnya Sandelo. Right? Sandelo. Oke. Alright. Midnight. Yeah. Didenya. Yeah. Oke. Alright. Jadi kita punya rambu-rambu jalan Midnight Cry, Sandelo, ya, Sandelo. Alright. Lalu akhirnya Michael stand up. Alright, Michael stand up, ya. Alright. Oke. Ini yang penting sekali kita sekarang belajar ini. To this appeal. Untuk panggilan ini, alright, panggilannya, apakah engkau anak Allah? Untuk panggilan ini, Kristus tidak bisa tinggal diam. Di sini dia tidak bisa tinggal diam. Right? Kalau diperdebatkan karakter dia, siapa dia, misi dia tidak bisa tinggal diam. Ditempeleng, dituduh ini, dituduh itu, dia diam saja. Tapi kalau ditanya tentang misinya atau karakternya, dia tidak bisa diam. Right? Yeah. Ini kita belajar dari Kerinduan Segala Zaman. Ya. Untuk panggilan ini, Kristus tidak bisa tinggal diam. Ada waktu untuk diam, ada waktu untuk berbicara. Dia belum bicara sampai langsung ditanya, sampai akhirnya langsung ditanyai. Dia tahu bahwa menjawab sekarang akan membuat kematiannya menjadi pasti. Tetapi seruan itu, panggilan itu dilakukan oleh otoritas tertinggi yang diakui bangsa. Oleh itu siapa? Imam besar ya. Itu adalah Kayafas. Dan atas nama yang maha tinggi, karena dia sudah memanggil nama dari Bapa. Right? Nah, inilah. Ya, dia sudah memakai nama Bapa, dan dia itu otoritas yang tertinggi di gereja. Alright. Oke, ini adalah Kayafas. Right? Dia bilang in the name of God. Dia sudah memanggil nama Bapa. Alright. Kristus tidak akan gagal menunjukkan respek yang pantas terhadap hukum. Lebih dari ini, hubungannya sendiri dengan Bapa digugat dalam pertanyaan. Waduh. Hubungan antara dia dan Bapa, bahwa dia itu sebenarnya anak Allah, right? Secara literal itu ya, dia secara literal dia itu anak Allah, anak dari Bapa. Ini sekarang digugat, ya, digugat oleh manusia, right? Alright. Dia harus dengan jelas menyatakan karakter dan misinya, karakter dan misi. Tiap kali ada yang mau memperdebatkan karakternya atau misinya, dia harus selalu menjawab. Dia harus menjawab. Oke. Alright. Oke. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Sekarang dengan teladannya sendiri, dia mengulangi pelajaran itu. Dia bilang, kalau kamu mengakui saya akan mengakui kamu. Right? Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mengakui Tuhan Yesus, dan akhirnya Tuhan Yesus mengakui mereka, dan Tuhan Yesus datang berdiri dengan mereka. Mereka berdiri untuk Tuhan Yesus berdiri untuk mereka. Right? Jadi di sini, kalau ada yang menggugat Bapa atau menggugat
anaknya, karakter dan misi, ya, kita harus bela. Right? Tapi kalau memperdebatkan yang lain-lain, yang secondary ya, tidak perlu. Tidak perlu berdebat. Seperti Tuhan Yesus, dia diam saja. Kita tidak perlu berdebat. Tapi kalau mau berdebat tentang misi dan karakter Tuhan Yesus, di situ Tuhan Yesus akan menjawab, ya. Dia akan menjawab. Dan dia bilang, kalau saya berdiri untuk Tuhan, saya berdiri untuk Bapak saya akan berdiri untuk saya. Istilahnya, kalau kita berdiri untuk Tuhan dan Bapak, Tuhan Yesus dan Bapaknya, mereka akan berdiri untuk kita juga. Dan ini Tuhan Yesus pun melakukannya. Dia mengajar ini, prinsip ini untuk kita. Alright. Bahasa Indonesia. Setiap telinga ditekuk untuk mendengarkan, dan setiap mata tertuju kepada wajahnya ketika dia menjawab, engkau berkata. Sebuah cahaya surgawi tampak menerangi wajah pucatnya ketika dia menambahnya. Namun demikian aku berkata kepadamu, akhirat kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan kuasa dan datang di awan-awan surga. Ini waktu Kayafas. Lalu ada seperti terang dari surga. Seperti ada glory. Ada cahaya dari mukanya, ya. Untuk sesaat keilahian Kristus melintas melalui samaran kemanusiaannya. Right? Divinity flash through humanity. Ya. Tiap kali ada yang mau menanyakan atau menggugat karakternya atau relationship-nya antara dia dan Bapa, atau misinya, dia akan menjawab, dan divinity flash through humanity. Dia punya divinity, dia punya keilahiannya seperti muncul, keluar sekejap dari belakang kemanusiaannya, ya. Tatapan itu sepertinya membaca pikirannya yang tersembunyi dan membakar hatinya. Tidak pernah di akhirat ia lupa bahwa melirik putra Allah yang dianiaya. Dia tidak bisa lihat. Bagaimana dia sekarang dia bisa lihat bahwa ini adalah ada divinity flash through humanity. Ini sedangkan Kayafas pun terkagum. Right? Tidak pernah dia bisa bayangkan bahwa ini akan terjadi kepada dia. Dan di sini dikasih dia punya hukuman, ya. Dia punya pintu kasihan di sini ditutup. Right? Kayafas punya pintu kasihan ditutup. Pemimpin gereja punya pintu kasihan ditutup di midnight. Right? Karena dia bilang apa? Kamu pasti akan mati dan dibangkitkan waktu kapan? Waktu special resurrection. Waktu kebangkitan yang spesial. Khusus supaya kamu bisa melihat Bapa. Right? Melihat Yesus datang. Right? Ya, jadi kamu itu sengaja dibangkitkan nanti. Waktu di special resurrection. Right? Jadi dia punya pintu kasihan sudah ditutup. Pemimpin gereja tutupnya berangsur-angsur, ya. Berangsur-angsur pemimpin gereja itu berangsur-angsur. Tapi Kayafas tutupnya di midnight. Alright? Oke. Alright. Kayafas ini sudah, Nyonya White bilang, Kayafas ini mengikuti kemauan dari setan. Karena ini adalah perkataan-perkataan setan. Setan yang selalu menanyakan, apakah kamu anak Allah? Ya, apakah kamu, setan punya problema adalah dia mau duduk di tahtanya di surga, tapi di sana hanya boleh duduk berapa?
hanya boleh duduk dua, Bapak dan anak. Ya, dia mau duduk juga di situ. Jadi dia bilang, aduh, sebenarnya saya nggak mau bahwa Tuhan Yesus itu duduk di situ. Saya nggak mau. Atau paling sedikit saya harus sama dengan mereka. Right? Jadi yang dia selalu membuat jadi satu problema buat dia adalah the sonship, keanakan, ya, keputraan daripada Tuhan Yesus. Right? Oke. Kita sudah bisa lihat ini di penggodaan di padang belantara. Matius 4 ayat 3. Nah, ini kita selalu sudah tahu ceritanya dan kita selalu ulang-ulang cerita ini ya sampai sebenarnya sudah harus hafal ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah." Perkataan Kayafas, pemimpin gereja itu sama dengan perkataan dari siapa? Dari setan. Jika engkau anak Allah. Right? Jika engkau anak Allah. Apa? Dia bilang, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Oke, jadi ada berapa pencobaan di sini? Di Matius 4 ayat 3 ini ada berapa pencobaan? Ya, ini di padang belantara. Kita tahu Matius 4 ayat 3 itu di padang belantara. Ini pencobaan, ada berapa pencobaan di situ? Dari setan, ada berapa pencobaan? 3. Sebenarnya ada 3. Tapi dari yang pertama ini, when the tempter came, if thou be the son of God, command that the stones be made to bread. Dari ayat 3 ini, ada berapa penggodaan sebenarnya? Sebenarnya ada 2. Ada 2 berarti. Iya, sebenarnya ada 2. Satu adalah tentang appetite, kan? Betul? Iya. Turn these stones make to bread. Ada appetite. Tapi apa yang keduanya? If thou be the son of God. Jika engkau anak Allah, itu penggodaan juga itu. Itu penggodaannya. Alright. Setan telah mempertanyakan apakah Yesus adalah anak Allah. Dalam ringkasan pemecatannya, dia punya bukti bahwa dia tidak bisa mengalah. Keilahian melintas melalui kemanusiaan yang menderita. Setan tidak memiliki kekuatan untuk menolak perintah. Menggeliat dengan penghinaan dan kemarahan, dia dipaksa untuk menarik diri dari hadirannya. Penebus dunia, dari hadiran penebus dunia. Kemenangan Kristus adalah selengkap kegagalan Adam. Right? Jadi waktu dia ditanya, apakah engkau anak Allah? Jikalau engkau anak Allah, apa yang Tuhan Yesus jawab? Bukan hanya dia jawab, tapi apa? Divinity flash through humanity. Oke? Keilahian. Tiap kali dia tanya karakternya dan relationship-nya kepada Bapa dan misinya ke dunia ini. Divinity flash through humanity, dan dia harus jawab. Dia jawab ya. Jadi dia yang dipertanyakan itu adalah bukan hanya appetite, tetapi juga apakah dia itu anak Allah. Nah, itu salah satu penggodaannya. Alright? Alright. Oke. Bukti yang dituntut setan adalah agar Kristus menerima keraguan dan bertindak atasnya. Dan dengan demikian menunjukkan bahwa ia menghibur keraguan dengan memberikan bukti yang diinginkan setan. Seandainya Kristus mematuhi saran musuh ini, keagungan setannya masih akan berkata, tunjukkan kepada saya sebuah tanda agar saya percaya engkau anak Allah. Tetapi tidak satu pun dari tanda-tanda yang ditentukan adalah Kristus akan memberikan. Dengan mengerjakan mujizat demi kepentingannya sendiri, ia akan menunjukkan bahwa ia mempertanyakan Allah Bapa. Tanda yang lebih besar dari semua mujizat, suatu keteguhan pada beginilah firman Tuhan
adalah tanda yang tidak dapat ditentang. Right? Ya. Jadi yang sebenarnya dipertentangkan adalah apa? Thus saith the Lord. Kenapa? Apa yang sudah dikatakan oleh Bapa? Jadi yang yang sedang diuji adalah apakah Tuhan Yesus sendiri pun percaya apa yang Bapa sudah katakan dari surga. Thus saith, istilahnya thus saith the Father. Apakah yang Bapa sendiri sudah berkata dari surga? Karena 40 hari sebelumnya, apa yang Bapa sudah bilang? Waktu dibaptisan? Kamulah anak yang dikasihi. Inilah anakku. Dan yang kukasihi. Jadi sedangkan setan hebat ya, hebat ini setan hebat sekali. Dan kalau saya lihat ini setan memang berani sekali. Bayangin tapi memang dia harus tunggu 40 hari karena dia tahu Tuhan Yesus itu adalah manusia juga. Dan Tuhan Yesus sudah lapar dan haus dan capek dan sudah pasti lemah sekali. Dan keadaan lemah, dia mau menggoda untuk Tuhan Yesus bisa tidak percaya kepada perkataan Allah Bapa sendiri. Dia mau menggoda Tuhan Yesus untuk tidak mempercayai bahwa Allah Bapa itu baru saja 40 hari lalu mengaku bahwa dia atau Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Setan itu mau menggoda, ya, mau membuat Bapa itu menjadi pendusta. Ya. Ya, jadi sini dia punya pengertiannya banyak sekali sebenarnya. Ya, jadi bukan hanya ini problemnya bukan hanya appetite di sini, right? Kita tahu ya 3 penggodaan, tapi bukan hanya appetite. Ya, bukan hanya appetite, right? Oke. Penggodaan kedua apa? Jadi kita tahu itu appetite ya. That's the health message, right? The health message. Penggodaan kedua apa? Penggodaan. Kalau ingat penggodaan yang kedua apa? Tentang kalau mau buanglah dirimu nanti malaikat akan. Nah, ini apa? Jadi sekarang setan sudah bilang oke, kalau gitu mau pakai perkataan Tuhan ya. Karena manusia tidak bisa hanya hidup dari roti saja, tetapi semua yang perkataan yang keluar dari firman Tuhan, right? Jadi sekarang setan bilang oke, marilah kita pakai firman Tuhan, right? Jadi tapi apa yang setan punya taktik kalau dia pakai firman Tuhan? Sama seperti saksi-saksi. Apa yang diperbuat oleh saksi-saksi itu? Mereka merubah perkataan Tuhan Yesus. Right? Karena perkataan Tuhan Yesus bilang, kamu itu kalau berjalan, harus berjalan di dalam in His ways. Harus berjalan di dalam jalannya, jalan dari Tuhan. Supaya nanti malaikat akan menyosong kakimu. Tidak akan kamu tersandung. Kalau kamu berjalan di dalam jalannya. Right? Ya. Tapi itu sudah dirubah oleh setan. Ingat juga saksi-saksi pendusta? Mereka rubah perkataan Tuhan Yesus. Ini ya, ini cara setan. Mereka merubah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Mereka merubah ayat Alkitab. Mereka mau menjatuhkan Hawa dengan cara yang sama. Mau menggoda Tuhan Yesus dengan cara yang sama. Ya, Tuhan Yesus diuji lagi waktu di tengah malam dengan cara yang sama. Ya, semua caranya setan ini sama, mirip semua. Mirip semua. Kita harus sudah mengetahuinya ya. Right. Dan di situ digoda dalam hal apa? Presumption. Oke. Presumption itu adalah lawannya dari apa? Iman, brother. Presumption itu adalah lawannya dari iman. Right? Lawannya dari iman. Jadi presumption adalah lewat. Oke, the faith of
Jesus, right? The faith of Jesus. Jadi kita sudah tahu bahwa ini sama dengan three angels message. Tuhan Yesus itu digoda, sama dengan kita akan juga digoda dalam 3 hal ini. Dan pekabaran 3 malaikat itu sebenarnya adalah tentang hari Sabat, health reform, and righteousness of Christ, which is the faith of Jesus. Ya, iman dari Tuhan Yesus. Jadi tentang iman, karena presumption adalah sesuatu yang kebalikan dari iman, right? Ya, praduga ya. Jadi praduga. Lalu yang ketiga adalah yang kita tahu yang ketiga ya. Kita alright, coba lihat ini. Alright. Matius ayat 8 sampai 10, right? Lalu Tuhan Yesus dibawa ke atas gunung dan dia bilang, "Lihatlah dunia ini, sembahlah aku." Terus dia bilang, hanya boleh menyembah, thou shalt worship, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi ini adalah tentang worship, ya. Ini adalah penggodaan tentang worship, tentang bukan hanya hari Sabat. Karena Tuhan Yesus itu adalah istilahnya, karena waktu dia di dunia ini dia adalah orang Yahudi, right? Dia itu berbakti pada hari Sabat. Jadi apakah dia digoda dalam perbaktian hari Sabat? Bukan. Dia digoda dalam perbaktian kepada siapa dia berbakti. Dan ini adalah penting. Problemanya dari worship adalah bukan hanya hari apa kamu itu berbakti, tapi yang lebih penting adalah siapa yang kamu sembah. Siapa yang kamu sembah. Soalnya kalau kita menyembah Bapa dan anak, Father and Son, right? Kita sudah tahu bahwa mereka yang menciptakan hari Sabat. Jadi kalau kita menyembah Bapa dan anak yang benar, sudah pasti harus berbakti di hari yang benar juga. Itu mengikuti ya, siapa yang itu, that comes naturally. Right? Ya, sudah. Jadi siapakah Tuhan Yesus itu kita sudah harus tahu. Kita diujinya nih mulainya di tengah malam. Karena nanti siapa yang kita akan sembah diuji lagi di Sandelo, itu tetap selalu diuji. Dan dia punya nyatanya, dia punya the sign of it. Tandanya bahwa kita berbakti kepada Allah yang benar, Tuhan yang benar, adalah kita berbakti pada hari yang benar juga. Itu adalah tandanya. Right? Itu tandanya. Ketika si penggoda mempersembahkan kepada Kristus kerajaan dan kemuliaan dunia, ia mengusulkan agar Kristus menyerahkan kerajaan yang sebenarnya di dunia dan memegang kekuasaan yang dikuasai setan. Ini adalah kekuasaan yang sama yang menjadi dasar harapan orang-orang Yahudi. Mereka menginginkan kerajaan dunia ini. Jadi sedangkan setan bilang, oh kamu mau kerajaan dunia ini? Sama dengan orang-orang Yahudi. Mereka bilang Tuhan Yesus akan datang menjadi raja di kerajaan dunia. Right? Sedangkan ibunya pun masih berkira bahwa Tuhan Yesus itu akan menjadi raja di dunia. Murid-muridnya pun sampai di tengah malam pun masih berpikir bahwa Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan dunia. Right? Yeah. Mereka menginginkan kerajaan dunia ini. Jika Kristus setuju untuk menawarkan kepada mereka kerajaan seperti itu, mereka dengan senang hati akan menerima dia. Tetapi kutukan dosa dengan segala celaka ada di atasnya. Ya, dia sudah mengalahkan semua penggodaannya. Right? Dia mau diuji dengan menerima kerajaan dunia. Right?
Ya. Menerima menyembah kepada ya, Tuhan yang salah. Ya. Ini yang penting sekali. Ini yang penting sekali akan diperdebatkan. The worship itu kita menyembah, ya, kita itu menyembah, kita berbakti, ya. Yang lebih penting adalah berbakti kepada Allah yang benar. Kalau kita berbakti kepada Allah yang benar, sudah pasti kita berbakti pada hari yang benar. Okay. Alright. Instead. Brother, sebelum lanjut ada pertanyaan, brother. Oke, ada pertanyaan. Memang Nyonya White bilang di testimoni for the church itu bahwa memang ujian terbesar adalah hari Sabat. Jadi orang berpikir bahwa ujian terbesar. Nah ini, lihat nih Nyonya White udah bilang kok ujian terbesar adalah mengenai hari Sabat gitu, brother. Jadi itu yang dipertahankan oleh teman-teman kita kalau kita berbincang-bincang. Tetapi ketika kita kasih tahu latar belakangnya, maka ya mereka mengerti apa enggak ya tergantung masing-masing. Maksud saya brother, jadi memang ada memang tulisan Nyonya White bahwa ujian terbesar itu adalah hari Sabat, brother. Jadi bagaimana dengan itu? Ya. Karena itu adalah tanda. Itu adalah tanda bahwa kita bisa melewati, karena itu yang akan tapi dasar dari ujian itu adalah siapa yang kita sembah. Right? Itulah dasarnya. Karena di sini kita bisa lihat ya, ujian kepada Tuhan Yesus. Right? Ujian kepada Tuhan Yesus adalah ujian kepada kita juga. Right? Dan ujian dan pekabaran malaikat ketiga yang kita harus berikan kepada dunia ini adalah tentang health reformation, Sabbath, and righteousness by faith. Istilahnya the faith of Jesus, ya, iman dari Tuhan Yesus. Ini adalah pekabaran tiga malaikat. Ya. Here are the patience of the saints. Inilah patience of the saints. Those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Commandments of God adalah natural law and moral law. Oke. Jadi commandments itu apa? Hukum Tuhan adalah hukum moral, 10 hukum, dan juga hukum kesehatan. Itulah the law of God. And the faith of Jesus, ya. Faith of Jesus adalah righteousness by faith, ya. Justification, sanctification, itu semua, ya. Nah, itulah yang akan diuji untuk kita. Right? Itu yang akan kita uji. Dan kita harus mengalami ujian itu, dan juga kita akan berikan kepada dunia itu. Ya, three angels message. Ya. Jadi kita harus mengerti, karena itu juga ujian yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Oke, ada pertanyaan lagi? Selamat Sabat, Pak. Oh iya. Saya dengan Alpen Manik. Oke. Ya, baru pertama kali ini bergabung dengan kita. Oh iya. Tadi ada keterangan dari Bapak Ralph mengenai iman, mengenai presumption itu adalah lawan dari iman. Itu yang menjadi pertanyaan, Pak. Presumption itu apa sebenarnya, Pak? Untuk kita saat ini gitu, yang sedang hidup, umat Tuhan yang sedang hidup di zaman sekarang ini, presumption itu apa, Pak? Itu. Presumption, ya? Iya, Pak. Presumption itu apa artinya, Pak? Jadi yang untuk sekarang ini, ya. Jadi presumption, kalau saya mau memakai apa yang paling memakai apa gitu ya. Istilahnya presumption begini. Kalau saya mau melihat kepada zaman sekarang ya. Oke.
Di dalam Alkitab dibilang bahwa kuman dari penyakit kusta itu bisa terjangkit melalui orang menjamah orang lain, atau dari napasnya atau dari jamahannya, ya. Itu kuman dari penyakit kusta. Itu di Imamat 14. Alright? Imamat 14, betul? Dan Tuhan melalui Musa sudah bilang bahwa kalau ada orang yang berpenyakit, kamu tidak boleh pegang. Kamu tidak boleh jamah. Istilahnya kalau kita sudah mengetahui caranya, menurut Alkitab sudah dikasih tahu caranya penyakit itu menyebar, kita tidak boleh apa? Melawan kepada hukum alam. Karena hukum alam bilang kalau kuman dari apa itu, hukum alam adalah hukum Tuhan juga. Hukum alam bilang kalau kuman dari penyakit kusta itu pindah dari orang yang sakit karena kamu sudah menjamah dan kena ke kamu begitu, kamu akan bisa sakit. Itu adalah hukum alam. Presumption adalah bilang, saya percaya bahwa Tuhan itu akan melindungi saya. Jadi saya tidak perlu pakai masker dan tidak perlu pakai jubah waktu saya membuat medical missionary, mau menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta istilahnya, atau penyakit apa saja yang bisa menular. Karena kuman itu menurut hukum alam atau hukumnya Tuhan Yesus atau hukum Tuhan akan bisa menjalar. Jadi di situ dibilang kalau ada manusia yang bernanah, itu Imamat 14 atau 15 atau 16. Kalau ada manusia yang bernanah atau yang penyakit begitu, kamu tidak boleh jamah bajunya, tidak boleh jamah tempat duduknya, karena itu bisa terjangkit kepada kamu. Lalu kita bilang, oke, saya ini sudah percaya, saya tidak mungkin akan terjangkit penyakit. Jadi saya tidak perlu pakai jubah, gaun, tidak perlu cuci tangan, tidak perlu pakai sarung tangan, karena saya percaya dengan iman bahwa saya tidak akan terjangkit. Itu adalah apa itu? Presumption. Itu adalah presumption. Karena di Alkitab sudah dibilang bahwa kuman-kuman itu mengikuti juga hukum alam. Hukum alam itu adalah hukum Tuhan. Iya. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau kita bilang, oke, saya percaya bahwa saya itu kalau pergi mau mengabar Injil di dalam diskotek pada hari Jumat malam itu saya boleh. Saya tidak tidak perlu takut. Tidak akan terjadi apa-apa kepada saya. Saya kok mau mengabar Injil di dalam diskotek begitu, apakah Tuhan akan membantu kita? Itu apa? Presumption. Itu presumption, right? Lantas ini Pak, ada hubungannya dengan sekalian dengan pertanyaan saya juga nanti ya Pak. Apakah presumption itu ada hubungannya dengan asumsi Pak? Apa bedanya itu? Baru yang ketiga adalah secara garis nubuatan saat ini kita sebagai umat Tuhan sedang berada. Memang tadi sudah saya tanyakan ke Pak Diat, kita secara garis nubuatan sedang berada di mana Pak? Ya. Jadi asumsi itu bukan memakai hukum Tuhan. Jadi istilahnya asumsi itu saya bisa
ya, praduga, tapi bukan memakai apa ya? Bukan secara memakai alasan iman. Istilahnya bukan memakai alasan iman. Kalau asumsi bilang saya asumsi itu beda dengan presumption. Presumption itu kita memakai alasan kita percaya kepada Tuhan. Ya. Kalau asumsi itu hanya dengan antara manusia sih. Saya asumsi bahwa saya tadinya akan ketemu kamu jam 2 di mall. Tapi rupanya kamu tidak datang, istilahnya. Tadinya saya bilang saya kira bahwa kamu itu mau datang. Saya kira bahwa kamu mau datang. Atau saya kira ini tidak ada hubungannya dengan iman. Kalau asumsi itu antara manusia saja. Tapi kalau presumption ini kita bilang bahwa kita percaya sebenarnya bahwa Tuhan Yesus itu akan membuat sesuatu, istilahnya akan membuat sesuatu mujizat untuk kita, sementara kita tidak mau mengikuti hukum alam, istilahnya begitu. Atau mengikuti hukum yang lain. Atau hukum yang apa saja ya, hukumnya Tuhan. Right? Tuhan akan membuat satu mujizat untuk kita. Right? Nah, itulah presumption. Oke, jadi untuk pertanyaan yang ini, ketiga adalah kita sekarang sudah tahu bahwa pengalaman dari 10 anak darah itu sudah dihidupkan di kita punya pionir waktu zamannya Nyonya White. Right? Apakah kita mengerti itu semua? Pengalaman 10 anak darah itu sudah dihidupkan oleh orang-orang yang hidup di zamannya Nyonya White waktu pengabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Right? Itu adalah sesuatu yang akan diulangi lagi di zaman kita. Jadi di zaman kita ini, kita harus melalui pengalaman dari 10 anak darah. Right? Dan kalau kita lihat pengalaman 10 anak darah ini, kita sekarang masih di rambu-rambu jalan sedang menunggu-nunggu waktu tengah malam. Karena di tengah malam itu nanti karakter kita yang sedang menunggu-nunggu sudah siap. Sudah siap untuk menghadapi Sandelo. Right? Minyak untuk yang diberikan oleh Roh Suci tidak diberikan lagi untuk mempersiapkan orang punya karakter, priest punya karakter di tengah malam. Jadi itulah sekarang kita punya untuk menjawabnya, kita sekarang belum di midnight. Alright? Kita sedikit lagi akan didatang ke midnight. Alright. Nah, itulah rambu-rambu jalan kita. Oke, Welly ada pertanyaan? No, yang presumption bisa dibilang, misalnya kita ada di pesawat terbang, lalu dalam perjalanan pesawat terbang kita ngeliat ada gereja di bawah situ. Nah, kita mau lompat tanpa parasut. Gitu. Kita sudah percaya Tuhan akan selamatkan, kita mau ke gereja. Iya, begitu. Iya, itu. Jadi melompat nggak pakai parasut. Iya. Akhirnya mati. Iya. Kalau itu ya, itu udah ekstrim sekali ya. Kalau itu udah ekstrim. Ya. Tetapi sesuatu yang sebenarnya istilahnya kita sebenarnya mau memakai istilahnya kita menjulukan sesuatu perbuatan yang melawan kepada hukum alam atau hukum Tuhan, tapi kita bilang itu adalah iman. Jadi kita tetap mau melanggar hukum alam atau hukum Tuhan, tetapi kita bilang kita pakai alasan iman. Itu adalah presumption. Nah, itu beda. Presumption adalah dari setan. Presumption itu dari setan.
Right? Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Oke, ada yang pertanyaan? Alright. Nggak ada? Ya. Ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Oke. Alright. Dari Kupang. Oh, dari Kupang. Bagaimana? Dengan Joni Saera. Oh ya, oke, Joni. Saya mau bertanya, ini mengenai Trinitas. Ya. Yang pertama itu saya ada pernah lihat di internet ada yang namanya Leroy E. Fromm. Ya, betul. Apakah Leroy E. Fromm ini adalah anggota dari General Konferensi? Satu. Yang kedua, apakah Leroy E. Fromm ini dia yang memasukkan salah satu doktrin atau 28 doktrin itu mengenai Trinitas itu ke dalam doktrin atau fundamental Advent? Dua pertanyaan, nanti baru bisa bersambung lagi. Iya. Terima kasih. Oke. Leroy Fromm itu dia punya peranan yang sangat tinggi. Oke, dia punya peranan yang sangat tinggi terjadinya tahun 1955. Waktu dia mulai membuat Questions on Doctrines, karena Martin and Barnhouse, pendeta-pendeta Protestan sudah datang, dan menuduh Advent adalah kultus. Advent adalah kultus. Kenapa? Karena doktrin tentang sanctuary. Right? Doktrin tentang kita punya Ka'bah. Itu doktrin sanctuary. Tentang investigative judgment. Di situ dan juga tentang Trinitas. Hanya Trinitas sudah tidak banyak dibela oleh Fromm. Tidak banyak dibela oleh Fromm karena Advent sudah terima Trinitas dari sejak tahun 1931. Jauh sebelum Fromm. Ya. Fundamental Advent itu tahun 1872 tidak percaya Trinitas. Tidak percaya Trinitas. Tetapi dirubah tahun 31 setelah meninggalnya pionir Advent yang permulaan-permulaan. First generation pioneer, ya, yang terakhirnya adalah John Loughborough. Ya. Jadi tahun 31 mulai dirubah. Ya, itu mulai dirubah. Tetapi yang dia punya unsur yang paling hebatnya untuk memasukkan itu adalah salah satu adalah Dudley Kenwright. Itu dari sejak tahun 1890-an. Nyonya White waktu itu masih di Australia. Lalu yang habis itu yang kasih masuk adalah, saya sudah lupa namanya, dari Australia juga. Tetapi yang hebatnya si W.W. Prescott. Oke. Yang paling hebat adalah W.W. Prescott tahun 1919. Tetapi diteruskan oleh Fromm juga. Fromm juga bikin besar sekali karena yang paling hebat Fromm bikin adalah buku evangelism. Dia dan teman-temannya membuat satu buku yang mereka kumpulkan semua kutipan-kutipan Nyonya White, dan mereka pilih-pilih, lalu mereka potong-potong. Lalu digabungkan, kalau nggak salah ada 15-20 kutipan Nyonya White yang seolah-olahnya bisa membuat seolah-olah bahwa Nyonya White itu mengajar doktrin Trinitas. Itu di dalam buku Evangelism. Jadi yang pemimpin dari grup itu adalah Leroy Fromm. Tetapi ingat juga bahwa cucunya Nyonya White juga ada dalam grup itu. Ya, jadi itu adalah salah satu yang kita tidak yang kita sudah tahu ya, Nyonya White sudah mati sejak lama. Tapi Leroy Fromm sangat berpengaruh karena dia itu yang pemimpin daripada grup yang membuat buku evangelism, di mana tuduhan bahwa Nyonya White sudah
merubah dia punya doktrin yang tadinya tidak percaya Trinitas sudah menjadi percaya Trinitas. Di situ yang dibilang, oh Nyonya White sudah mengganti haluan. Nah, di situ menurut kutipan-kutipan ada 15-20 buku. Itu Leroy Froom. Leroy Froom tidak pernah menjadi General Conference President, tetapi kalau kita lihat dia punya peranan lebih hebat daripada pemimpin General Conference. Right? Dia tidak pernah jadi General Conference President, tapi dia punya pengaruh jauh lebih hebat ya. Dia punya pengaruh jauh lebih hebat. Right? Yeah. Terima kasih. Okay. Yang anehnya juga, saya lihat Leroy Froom ini dikuburkan di Freemason, kuburan tempat Freemason. Padahal kita tahu bahwa Freemason itu apa. Tetapi kenapa bisa dikubur di situ? Kenapa kita ini kita anggap General Conference tidak lihat itu secara nyata? Karena di internet saya ada lihat. Gitu. Terima kasih. Iya. Ya. Dan ini sesuatu yang sorry ya, dia punya apa? Yang susahnya yang tidak bisa dilihat bahwa perubahan ini sudah dengan pelan sekali terjadinya. Ini bukan sesuatu perubahan yang tiba-tiba drastis terjadinya di tahun 1980. 1980 di General Conference di Dallas sudah ditetapkan bahwa Fundamental Advent diganti dan sekarang percaya kepada Trinitas. Itu tahun 1980. Right? Itu 80. Tapi perubahannya sudah pelan-pelan terjadi. Yang hebatnya ya, salah satu pemimpinnya adalah guru di Australia namanya H.C. Lacy. Lacy itu adalah anak mantu dari Nyonya White sendiri yang mengajar Trinitas. Anak mantunya. Jadi dia kawin sama Lacy ini punya sister kawin sama anaknya Nyonya White. Jadi ada hubungannya, ada hubungan keluarga dengan Nyonya White sebenarnya. Tetapi perubahan ini sudah terjadi pelan-pelan, bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Waktu Leroy Froom atau tahun 31 atau tahun 80, ini bukan ini. Ini sudah terjadinya sejak zamannya Dudley Kenwright. Dudley Kenwright itu adalah salah satu pendeta Advent yang paling terkenal di Amerika dan dia yang paling menentang Nyonya White. Dia menentang Nyonya White, dia bilang Nyonya White nabi palsu. Gereja Advent itu harus dianggap kultus karena mengajar tidak percaya kepada Trinitas dan tidak percaya kepada dan percaya Nyonya White dan segala macam tuduhan tentang Nyonya White di situ. Mulainya di Dudley Kenwright. Oke. Alright, ada lagi pertanyaan? Oke. Alright, terima kasih ya. Thank you ya. Oke. Alright, jadi kita mau ini ya. Mungkin kita dua slide lagi ya. 2 slide lagi. Lucifer membiarkan kecemburuan kepada Kristus menang. Dan dia menjadi lebih bertekad. Kebanggaannya dalam kemuliaannya sendiri menumbuhkan keinginan untuk supremasi. Penghargaan tinggi yang dianugerahkan kepada Lucifer tidak dihargai sebagai karunia Allah. Dan tidak memunculkan rasa terima kasih kepada Sang Pencipta. Dia memuliakan kecerahannya dan peninggiannya. Dan bercita-cita untuk setara dengan Tuhan. Dia dicintai dan dihormati oleh Tuan rumah surgawi. Malaikat senang untuk melaksanakan perintahnya. Dan dia berpakaian dengan kebijaksanaan dan kemuliaan di atas semua itu. Namun anak Allah adalah penguasa surga yang diakui. Yang berkuasa dengan Bapa. Dalam semua dewan Allah, Kristus adalah peserta. Sementara Lucifer tidak diizinkan masuk ke dalam tujuan ilahi. Mengapa, tanya malaikat yang perkasa ini, haruskah Kristus memiliki supremasi? Mengapa ia demikian dihormati di atas Lucifer? Lucifer itu
cemburu. Ya. Cemburu kepada Tuhan Yesus. Ya. Dia punya problema adalah the sonship of Jesus. Dia punya problema. Dia selalu harus mau menipu orang bahwa the sonship, ya, peranakan, anaknya, ya, status Yesus sebagai anak Allah itu harus digugat selalu oleh Lucifer, dan dia selalu harus menggoda semua dunia supaya tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar anak Allah. Dan dia sudah memakai Kayafas, pemimpin gereja Israel, right? Untuk tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Saudara-saudara, ini terjadi di zaman kita sekarang. Ini terjadi di zaman kita sekarang. Ya. Setiap tindakan imam besar disaksikan dengan penuh perhatian oleh orang-orang. Dan Kayafas berpikir untuk menunjukkan kesalehannya. Tetapi dalam tindakan ini yang dirancang sebagai tuduhan terhadap Kristus, ia mencaci maki dia yang telah Tuhan katakan, namaku ada di dalam dia. Dia ini sebenarnya harus menjadi contoh. Dia ini sebenarnya wakil Kristus di dunia. Dia itu imam besar. Imam besar adalah wakil Kristus di dunia. Kayafas is the high priest. Dia itu mewakili Tuhan Yesus di dunia. Dia punya jubah harus tidak ada noda, tidak boleh dirobek. Ya. Jadi dia yang sebenarnya yang sudah membuat penghujatan. Karena dia itu adalah melambangkan Tuhan Yesus yang mempunyai jubah yang murni, tidak pernah bisa dirobek. Jadi dia Kayafas sendiri yang sudah bilang Tuhan Yesus menghujat, padahal dia sendiri yang menghujat. Right? Dia sendiri melakukan penghujatan. Berdiri di bawah kutukan Allah, ia menyatakan hukuman atas Kristus sebagai penghujat. Ketika Kayafas merobek pakaiannya, tindakannya penting bagi tempat yang akan ditempati oleh bangsa Yahudi sebagai bangsa terhadap Tuhan. Jadi inilah akibat dia sudah merobek dia punya jubah. Right? Dia sudah merobek dia punya jubah. Ini juga satu lambang yang lebih tinggi lagi. Umat Allah yang dulu disukai memisahkan diri darinya. Dan dengan cepat menjadi umat yang tidak diakui oleh Yehuwa. Ketika Kristus di kayu salib berseru, sudah selesai. Dan tabir bait suci terbelah dua. Pengamat suci menyatakan bahwa orang-orang Yahudi telah menolak dia yang merupakan wujud dari semua bayangan mereka. Substansi semua bayangan mereka, Israel bercerai dari Tuhan. Jadi waktu ini adalah lambang, waktu dia robekkan dia punya baju, sama seperti waktu Tuhan Yesus mati. Dia punya tirai di bait yang maha suci itu dirobek. Right? Ya, sekarang sudah di divorce, sudah diceraikan. Ya. Israel zaman dulu, right? Israel waktu zaman Tuhan Yesus sudah diceraikan. Right? Kenapa diceraikan? Karena mereka tidak percaya kepada anak Allah. Anak Allah yang mau datang sebagai domba Allah. Yang mau datang, mau menjadi, mereka punya imam besar, ya, yang mau menjadi, mau mengambil dosa mereka, right? Yang mau menanggung dosa mereka, right? Nanti di Ka'bah di surga, Tuhan Yesus yang menjadi imam besar mereka. Sementara di dunia ini, imam besarnya merasa Tuhan Yesus itu sudah menghujat. Right? Padahal dia sendiri yang menghujat Tuhan Yesus. Right? Jadi di sini sudah dikasih lihat apakah hukuman kepada pemimpin gereja dan gerejanya dan negaranya
yang sudah menolak Tuhan. Sudah menolak Tuhan Yesus, ya. Dan menolak Allah Bapa yang mengirim Tuhan Yesus. Jadi sebagai ringkasannya, ya, kita tahu apa yang akan terjadi di midnight. Kita ini hidupnya sedikit lagi sudah mau midnight. Kita punya rambu-rambu jalan sedikit lagi sudah mau midnight, ya. Kita kalau lihat semua profesi yang kita sudah belajar, kita ini hidupnya sedikit lagi akan midnight. Right? Sedikit lagi untuk 5 anak darah yang bijaksana. Untuk priest, untuk imam-imam, kita ini sudah tahu, imam-imam itu dipanggil duluan daripada Bani Lewi. Right? Imam-imam itu punya pintu kasihan, mereka harus tutup yang pertama ditutup karena karakter sudah harus sempurna di midnight. Karakter sudah harus sempurna. Tidak ada lagi minyak yang bisa dapat di midnight, di tengah malam. Right? Dan apa yang akan digugat, apakah akan dipertandingkan di tengah malam? Right? Siapakah yang kita sembah? Apa kita sembah Tuhan Yesus yang benar? Atau, ya, versi Tuhan Yesus yang diajar oleh Kayafas, pemimpin gereja Israel? Right? Inilah yang akan menjadi ujian di tengah malam. Right? Yang lainnya semua itu secondary. Yang lainnya, ya diskusi tentang segala macam, itu semua secondary. Right? Itu bukan primary. Yang paling penting kita sekarang sudah tahu apa yang kita akan hadapi di tengah malam. Alright? Oke. Saya kira sampai sini sekarang. Nanti kita minggu depan akan teruskan dengan Petrus. Ya, kita sudah tahu cerita tentang Petrus, apa terjadi. Dia akan deny, ya, dia akan apa? Dia akan deny Jesus, ya, 3 kali sebelum ayam berkokok. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Right? Nah, dan itu ada hubungannya dengan sanctuary juga. Oke, dan itu akan kita pelajari minggu depan. Right? Oke, ada pertanyaan tentang midnight? Komentar, brother. Oke, brother Manik. Alright, ya, setelah melihat prosesnya Yesus ditangkap di midnight, ya, kita melihat bahwa secara manusiawi, ya, kita kadang-kadang gemas di dalam melihat alur cerita ini, karena sikap Yesus yang menurut kita secara manusia ini, waduh, kenapa nggak dijawab semuanya? Ternyata setelah kita dapat poin hari ini, memang Yesus punya sesuatu yang menjadi standar, bahwa tidak semua pertanyaan dia jawab, tetapi untuk saat yang berhubungan dengan karakter dan misi, dia selalu jawab. Wah, itu bagus. Jadi, saya mau komentarin begini, brother. Ya. Setelah melihat ini, kita sekarang dapat satu poin sangat penting bagi keseharian kita, bagi kehidupan kerohanian kita, bahwa inilah mungkin juga pelajaran bagi kita, bahwa kita pun tidak perlu berdebat, ya, betul, buat saudara-saudara kita di luar sana, kalau berhubungan dengan doktrin, karena tadi brother juga sudah katakan itu cuma second. Jadi yang kita perlu perdebatkan jika keanakan ditanyakan kepada kita, itulah mungkin poin yang sangat penting yang kita harus siapkan secara intellectually dan spiritually, atau settling into the truth lah, agar kita bisa menjawabnya. Karena masalah-masalah yang itu tidak perlu kita jawab. Artinya kita sudah tidak mau berdebat lagi dengan mereka-mereka kalau berhubungan dengan doktrin. Tetapi bila berhubungan dengan misi dan karakter Kristus, kita sudah harus siap membelanya. Terima kasih. Terima kasih, Brother Manik.
saya punya perasaan Brother Manik sudah kasih dia punya konklusi yang paling penting. Ya. Sama-sama. Bahwa banyak sekali akan menjadi distraction. Distraction bahasa Indonesia apa ya? Kita punya perdebatan yang menjadi distraction, yang menjadi akhirnya kita sudah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Segala macam yang akan diperdebatkan itu akan membuat kita punya pemikiran sudah simpang siur. Padahal yang kita harus persiapkan adalah karakter kita untuk midnight. Dan apakah yang akan ditanyakan kepada kita, dan kita harus membela Tuhan Yesus dan Bapa, karena itu yang akan dituduh kepada kita. Kepercayaan kita tentang siapa Yesus itu, peranakan Yesus, the sonship of Jesus, dan misinya ke dunia ini. Ya, ini yang Tuhan Yesus jawab. Yang lain-lain dia tidak perlu jawab. Tidak perlu jawab. Dan kita juga, kita tidak perlu jawab sebenarnya. Ya. Kita yang tahu yang pentingnya apa nanti di midnight. Itu kita harus tahu. Dan kita harus bela. Kalau kita bela Tuhan Yesus dan Bapa dan Tuhan Yesus akan membela kita juga. Ya. Dan ini Tuhan Yesus sudah ajar. Right? Ya, terima kasih Brother Manik. Iya, sama-sama Brother. Oke, alright. Ada? Saya lanjutkan, Brother. Okay. Artinya bahwa pekabaran yang perlu kita istilahnya katakanlah kita members of Nagamara ini harus benar-benar mengenai Yesus. Tetapi kalau ada juga pertanyaan mengenai keanakan Yesus, jangan juga diam-diam ya gitu, Brother ya. Artinya kalau kita diam berarti kita belum mengerti. Berarti kita belum mengerti ya kan. Yang kedua adalah kita harus juga bisa linkkan dengan pekabaran malaikat ketiga. Iya, karena ini memang satu paralel gitu, Brother. Jadi yang kedua memang bisa juga kita memperdebatkan mengenai katakanlah penginjilan kesehatan adalah tangan kanan penginjilan. Walaupun saya baca memang tulisannya White nggak seperti itu secara spesifik, tetapi tangan kanan penginjilan adalah mengenai pekabaran kesehatan. Namun it is not the main thing, it is the secondary things. Jadi benar Pak Manik tadi bilang bahwa kita memang harus sudah istilahnya secara intellectually kita harus kuasai dan dihidupkan. Artinya dihidupkan tentu dikabarkan dan dibicarakan dalam setiap kumpulan-kumpulan ataupun dalam setiap pembicaraan kita. Jadi kita memang sudah tidak bisa lagi diam untuk saat ini karena waktunya semakin mendesak. Jadi ya kita persiapkan diri supaya kita bisa mengerti ini. Karena saya tahu masih banyak juga mungkin juga di Present Truth belum juga mengerti mengenai Godhead ini. Dan puji Tuhan kita udah 2 kali pertemuan kalau nggak salah mengenai ini. Dan juga dari pelajaran-pelajaran yang lain kita bisa lihat juga bahwa memang mengenai Godhead ini sangat penting karena ini adalah paralel dengan pekabaran malaikat ketiga. Itu aja, Brother. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Memang penggodaan Tuhan Yesus itu 3 penggodaan Tuhan Yesus itu paralel dengan ujian dari 3 malaikat, pekabaran 3 malaikat. Dan misi kita di dunia ini adalah memberikan pekabaran 3 malaikat. Ini misi dari kita sebagai orang Advent sudah dipilih untuk memberikan pekabaran 3 malaikat. Ya, dan ini misi kita. Kita harus bela misi itu. Dan bukan hanya itu menjadi kita punya pekabaran, tetapi yang kita akan pelajari bahwa itu adalah kita harus hidupkan. Pekabaran 3 malaikat bukan hanya pekabaran kepada dunia, tetapi sesuatu pekabaran yang kita hidupkan. Kita hidupkan. Ya, itu kita hidupkan. Itu jadi nanti ya kita pelajari waktu di sanctuary juga. Ya. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih, Brother. Terima kasih. Bertanya, Brother. Oke. Dari Brother Adia. Bagaimana cara kita menghidupkan pekabaran 3 malaikat itu? Kalau yang saya pikirkan, salah satu cara kita menghidupkan pekabaran 3 malaikat adalah dengan cara kita menghidupkan kesehatan, mempraktekkan kesehatan,
dengan sebaik-baiknya dan bisa membantu orang-orang yang sakit dengan medical missionary. Apakah begitu ya kira-kira? Iya. Pekabaran 3 malaikat itu, 3 malaikat yang ketiga punya pekabaran adalah apa? Bukan hanya harus menerima the seal of God ya. Jadi kita tidak boleh, kita harus menolak mark of the beast. Itu, tapi yang paling intinya dari pekabaran malaikat yang ketiga adalah keep the commandments of God and the faith of Jesus. Jadi commandments of God adalah 10 hukum dan hukum alam. Hukum alam adalah health message. Ya, itu pekabaran 3 malaikat. Ya, itu di pekabaran 3 malaikat itu adalah health message adalah bagian dari pekabaran 3 malaikat. Ya. Hari Sabat dan 10 hukum, itulah pekabaran 3 malaikat itu. Tapi the righteousness by faith, sanctification, sanctuary message, itu adalah pekabaran 3 malaikat juga. Right? Itu semuanya. Tapi juga itu pekabaran malaikat yang ketiga. Dan yang pertama dan kedua sebenarnya adalah pekerjaan Tuhan Yesus dalam membina karakter kita. Right? Dalam membina karakter kita. Itu yang kita harus hidupkan. Jadi itu pekabaran malaikat pertama dan kedua, itu Tuhan Yesus sedang membina karakter kita. Ya, kita harus, dan yang ketiga itu, jadi semuanya pekabaran 3 malaikat itu besar sebenarnya, besar. Bukan hanya apa yang kita belajar, fear God, give glory to Him, for the hour of judgment is coming. Itu semuanya benar, tapi jauh lebih dalam. Jauh lebih dalam. Itu adalah penyucian dari kita punya karakter, testing kepada kita, dan juga pekabaran kita kepada dunia. Kalau kita sudah bisa menghidupkannya. Give glory. Yeah, give glory. Worship Him. Ya. Lalu come out of Babylon. Itu kan nomor 2. Dan nomor 3 adalah keep the commandments of God and the faith of Jesus. Ya. And the testimony of Jesus. Testimony of Jesus itulah prophecy. Semuanya itu semua itu. Ya. Itu nanti kita pelajari juga di sanctuary message. Alright, ada lagi? Oke. Kalau begitu kita boleh kita ada kesempatan mau mendengarkan lagu dari dari Elisha. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi Tuhan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku takkan hari esok, mungkin langit tak gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu,
bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Amin.